kedua, karena ini menarik menurut saya terkait dengan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur. Langsung dan masih ada di tengah kita Bapak Edi Julius Onovia. Siang Pak. Selamat siang Pak Bangkit. Siang Pak Edi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya selaku narasumber. Kita bisa langsung masuk ke pokok pembahasan ya Pak. Siap. Nah, tadi menyambung dari pembicara pertama Pak terkait dengan eksekusi fidusia. Cuman saya mau flashback dulu, bukan flashback artinya saya mau meruntut dan mensistematiskan dulu nih dari lembaga finance atau Pak Edi selaku legal dari lembaga finance. Menurut Pak Edi nih, jaminan fidusia itu sebenarnya keistimewaannya di mana sih Pak? Ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk telah mengundang kami sebagai salah satu dari stakeholder perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan putusan MK di tahun 2019 dan di tahun 2021, kami merupakan salah satu pihak yang terdampak terhadap putusan MK tersebut. Berkaitan dengan apa itu fidusia, saya akan membawa penjelasan kepada menuju ke belakang sebelum adanya Undang-Undang Fidusia. Tapi di titik pertama, izinkan dulu saya meluruskan terkait dengan pandangan umum yang juga menjadi inti dari diskusi kita siang ini. Iya Pak. Silakan, Topik dari diskusi kita siang ini kan bagaimanakah eksekusi kendaraan oleh leasing, kan seperti itu. Ya, itu kita ambil bahasa umumnya Pak. Iya, itu merupakan bahasa sosiologis ya. Bahasa sosiologis terkait dengan perusahaan yang memberikan kredit pembiayaan seperti itu. Pada awalnya mungkin memang ada perusahaan leasing, tetapi sekarang saya ingin membedakan antara leasing yang dimaksud dalam undang-undang, dalam teori, dengan pembiayaan konsumen. Apabila kita berbicara fidusia, yang dimaksudkan oleh teman-teman di sini dari tadi itu fidusia, maka kita bicara pembiayaan konsumen. Perbedaannya dengan leasing seperti yang saya sampaikan pada materi, betul, dia base-nya adalah perjanjian sewa-menyewa. Jadi sewa-menyewa barang dari pemberi sewa atau lessor kepada penyewa atau lese. Objeknya adalah barang sewa. Dasar perjanjiannya adalah sewa-menyewa. Itu sedikit itu. Berbeda dengan pembiayaan konsumen, pembiayaan konsumen didasarkan pada base-nya dia utang piutang guna pembelian suatu barang yang dijaminkan secara fidusia. Artinya di sini secara keperdataan terdapat dua perjanjian ya. Yang pertama adalah perjanjian utang piutang, yang kedua perjanjian fidusia. Makanya perbedaan penamaan para pihak dalam leasing dengan pembiayaan konsumen berbeda. Kalau dalam leasing adalah penyewa dengan pemberi sewa, kalau dalam pembiayaan konsumen debitur atau orang berutang dengan kreditur atau orang yang memberi utang, seperti itu. Itu tentu berbeda lagi dengan nasabah bank misalnya, karena memang di titik ini itu esensinya seperti itu. Berarti ada dua perjanjian ya Pak? Dalam pembiayaan konsumen ada dua perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian utang piutang, itu perjanjian pokoknya. Yang utamanya ya perjanjian pokok. Betul. Ya? Kemudian ada perjanjian aksesorir, yakni perjanjian fidusia, perjanjian ikutan. Kalau dalam teori perdata kita mengenal perjanjian ikutan. Tumpang dia di. Ya. Nah, seperti itu. Iya Pak. Itu terkait dengan tadi soal leasing dan juga pembiayaan konsumen. Nah, saya akan lebih spesifik Pak. Sebenarnya proses dari eksekusi ini kan tadi udah bicara ke fidusianya ya Pak? Iya.
Nah, ini kan apabila ada konsumen atau debitur yang misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran dalam konteks perjanjian utamanya nih, perjanjian utang piutangnya nih Pak. Iya. Nah itu kan biasanya kan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga atau pembiayaan ya Pak ya. Misalnya melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusianya gitu kan. Nah yang mau saya tahu itu sebenarnya dasar dari pelaksanaan eksekusi atau proses eksekusi jaminan fidusia itu yang digunakan oleh lembaga finansial atau lembaga pembiayaan itu apa sih Pak sebenarnya? Mohon maaf, di ujungnya apa pertanyaannya? Kurang jelas. Dasar dari dasar hukum lah ini, dasar hukum dari pelaksanaan proses eksekusi oleh Ya, kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur itu tadi Pak. siap. Dia nggak bayar utang. Oke, makasih pertanyaannya. Eh, saya ada bikin, nah itu dia. Ini berkaitan ya, pertanyaannya berkaitan dengan pokok diskusi kita yakni putusan MK di tahun 2019 dan diperbarui dan ditafsirkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2021 pada putusan nomor 2 di tahun 2021. Ujung akhirnya saya akan berbicara soal parat eksekusi. Tetapi sebelum menuju ke eksekusi atau penarikan benda jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan memiliki sekian banyak SOP atau prosedur untuk mengingatkan debitur atau orang yang berutang agar mereka berprestasi atau melaksanakan kewajibannya. Saya ada bikin bagan sederhana. Dalam perjanjian, orang yang berutang ini mereka bersedia atau bersepakat untuk membayar utangnya kepada kreditur melalui angsuran dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati berdua ya, bukan kami yang bikin tanggal jatuh tempo. Itu tanggal jatuh tempo disepakati berdua, tanggal sekian. Nah, ketika menuju tanggal jatuh tempo, 3 hari sebelumnya jatuh tempo kami telah mengingatkan secara digital, ada SMS, ada email, sampai di tanggal jatuh tempo. Kemudian ketika terlambat 1-7, kami menelepon. Ketika terlambat 8-30 hari keterlambatan masih belum bayar, kami kunjungan langsung sampai pada tahapan remedial, yakni sudah 3 bulan nggak bayar, mungkin sampai pada tahapan penanganan pihak ketiga. Itu artinya tata cara atau prosedur-prosedur yang ada pada secara umum yang ada pada semua perusahaan pembiayaan. Itu prosedur standarnya. Tapi ketika semua prosedur itu telah dilewati, dan telah dilakukan, namun debitur ini ternyata beretikat tidak baik atau mengingkari perjanjiannya atau tidak bayar, dalam arti yang lebih gampang tidak bayar, maka kami sebagai jalan terakhir melakukan eksekusi atau penarikan benda jaminan fidusia. Penarikan benda jaminan fidusia kalau didasarkan secara normatif ya, secara normatif ada pada pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 99. Tetapi saya ingin mundur ke belakang karena norma pasal jaminan fidusia ini ternyata menjadi multitafsir, menjadi bahan diskusi ke sana kemari oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka saya akan ke belakang dari norma tersebut. Kalau kita pada waktu dulu sekolah, di belakang sebuah norma ada teori. Di belakang sebuah teori ada asas. Asas-asas itulah yang harus kita taati ya. Bahwa pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini memiliki latar belakang parat eksekusi. Parat eksekusi ini merupakan pembaruan, merupakan pemutakhiran daripada eksekusi biasa di pengadilan. Parat eksekusi ini secara sederhana diartikan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung seakan-akan bahwa benda yang akan dieksekusi ini merupakan miliknya sendiri.
secara langsung. Nah, kapan pembaharuan ini terjadi, teman-teman? Pembaharuan atau pemutakhiran dari bentuk eksekusi ini telah ada sejak 200 tahun yang lalu, dari 2 abad yang lalu ya, para eksekusi ini ada. Sehingga dia pun dimasukkan oleh ilmuwan-ilmuwan di negeri Belanda dulu pada Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, menuju tahun 60, Pitelo atau dia dari Vrije University yang diucapkan kembali oleh Bapak Hukum Perdata Indonesia yakni J. Satrio, dia mengatakan begini, bahwa para eksekusi ini merupakan jenis eksekusi yang berada di luar hukum acara. Sehingga ketika ya di luar hukum acara, di luar ketentuan eksekusi yang ada dalam Reglement Buitenvesten atau HR seperti itu. Jadi saya agak bingung ketika Mahkamah Konstitusi pada putusan yang tahun 2019 menyatakan bahwa ini harus mengikuti hukum acara pada pasal 200 sekian di HIR dan RPG seperti itu. J. Satrio mengatakan persekusi merupakan pelaksanaan eksekusi hak kreditur atau objek pembiayaan tanpa atau di luar ketentuan hukum acara, tanpa penyitaan, tanpa melibatkan jurusita, dan tanpa izin pengadilan. Itu satu aspek ya. Aspek yang kedua begini, kalau kita maju ke belakang jauh ke tahun 99, pada waktu legislatif atau DPR menyusun Undang-Undang Jaminan Fidusia, saya melakukan penelusuran, saya mengintip kepada suasana kebatinan pada saat legislator ini menyusun suasana kebatinan pada waktu itu, apa yang mereka ingin rumuskan pada pasal 15, terjadi diskusi antara fraksi ABRI, fraksi FKP pada waktu itu dengan pemerintah, bahwa apakah di sini masih memerlukan daripada putusan pengadilan atau penetapan pengadilan pada saat eksekusi nanti. Fraksi pemerintah mengatakan tidak perlu. Ditegaskan sekali lagi oleh fraksi ABRI, apakah dalam pasal 15 harus dicantumkan bahwa ketika debitur cedera janji, maka kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dan tanpa putusan pengadilan. Apakah perlu ditambahkan dan tanpa putusan pengadilan? Pemerintah menyatakan kita harus bersetia pada teori dan pada asas, yakni aparat eksekusi memang sudah dari awalnya tidak memerlukan putusan pengadilan. Itu merupakan perkembangan, sehingga ketika muncul putusan MK yang ini harus melewati putusan pengadilan pada putusan MK yang pertama, itu bagi saya merupakan kemunduran dari teori hukum ya. Itu sehingga kesimpulannya, alhamdulillah di tahun 2021 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan produk hukumnya kembali berkaitan dengan pasal 15. Di situ terdapat pertimbangan dengan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa debitur atau pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan fidusia pada saat eksekusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berpandangan menafsirkan kembali bahwa mereka kan itu memang harus dimintakan penafsiran sehingga mereka dapat bagi saya mengkoreksi apa yang disalahpahami pada tahun 2019 ya. Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan hanyalah sekedar alternatif. Tapi alternatif yang gimana? Nah, ini menjadi satu hal penting bagi saya. Apabila tidak terdapat kesepakatan dewan prestasi, yang kedua apabila tidak terdapat sukarela. Saya memiliki pandangan yang berbeda dengan pembicara yang pertama barusan, bahwa saya hanya ingin mengingatkan terkait dengan masalah sukarela. Apabila tidak sukarela maka dibawa ke pengadilan. Dalam tata hukum acara, proses sukarela ini berada pada ranah unmanning. Apabila kita betul-betul mengikuti prosedur pada pengadilan negeri, proses sukarela ini berada pada tahap unmanning. Setelah putusan inkrah, ketua pengadilan akan menyatakan pihak yang kalah silahkan laksanakan putusan secara sukarela. Ternyata pihak yang kalah ngeyel, nah, maka dilaksanakan eksekusi.
Apa artinya eksekusi? Eksekusi adalah upaya paksa. Sehingga ketika pelaksanaan eksekusi itu mensyaratkan sukarela, bagi saya blunder. Tetapi alhamdulillah MK menyatakan itu merupakan alternatif. Sehingga alhamdulillah ini moga-moga tidak disalahpahami dan tidak digunakan oleh disalahpahami dalam proses kedepannya seperti itu. Seperti itu, moderator. Nyambung soal itu tadi Pak, teknis proses eksekusi tadi kan juga langsung nyambung ke para eksekusi ya. Nah ini kan kalau tadi kan ada mekanisme yang kalau di perusahaan Pak Ebi ada mekanisme untuk proses menuju sampai ke eksekusi ya. Terus tadi juga udah bicara soal dampak putusan MK terhadap lembaga finance yang sangat signifikan ternyata. Nah, saya akan lebih spesifik Pak. Kalau misalkan tadi Pak Ebi mengatakan bahwa bisa dieksekusi secara langsung dan akan menjadi sebuah kemunduran hukum kalau eksekusi jaminan fidusia ini harus melalui proses pengadilan. Oke, secara norma mungkin sertifikat fidusia punya kekuatan yang eksekutorial sama seperti putusan pengadilan. Dan tadi bicara soal sukarela, tapi kan kalau misal debitur itu benar-benar kekeh mempertahankan objek eksekusi ini, biasanya prosedur yang dilakukan oleh lembaga finance itu apa Pak? Soalnya kan di tengah masyarakat kan kita sering dengar berita juga nih, ada debt collector lari di jalan, kendaraan, terus juga bahkan dengan kekerasan, dengan intimidasi dan segala macam. Nah, menurut Pak Edi ini sebenarnya cara-cara seperti itu diperbolehkan atau enggak? Dan sebenarnya mekanisme apa yang di perusahaan Bapak yang melakukan ketika mentok gitu loh, dengan cara-cara yang tadi? Jika mentok ya? Ya, mentok. Siap. Makasih pertanyaannya. Pertanyaannya beranak-beranak ya. Nanti silakan diingatkan kalau misal saya belum jawab salah satunya. Saya berangkat dari pertanyaan yang disampaikan oleh moderator, bahwa bagaimana jika debitur ini kekeh mempertahankan benda jaminan fidusia pada saat proses eksekusi. Sebetulnya inti dari semua polemik yang dimulai dari tahun 2019 sebetulnya itu, bahwa debitur ini tidak menyadari bahwa dia telah one prestasi. Semua polemik putusan MK dimulai dari situ. Padahal, nah kemudian ternyata MK ada melalui kewenangannya mengkoreksi, menafsirkan dan lain sebagainya. Menurut saya, bukankah seharusnya etiket kita yang perlu dikoreksi ya? Pada saat perjanjian kita memiliki kewajiban bayar hutang, itu yang perlu kita ini bukan aturannya. Kan Suryono Sukanto menyatakan hukum sebagai alat perekayasa sosial. Orang harus taat pada apa yang dia perjanjikan. Kita bicara pacta sunt servanda, bahwa perjanjian harus ditaati, bahwa dalam konteks ini debitur telah menyatakan permohonan, mohon belikan saya kendaraan dengan spesifikasi sekian. Itu kewajiban kami untuk mentaati. Telah kami lakukan semua. Nah, tinggal kewajiban debitur aja nih, bayar tepat waktu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sehingga memang bagi saya putusan MK ini bermuara dari bahwa debitur dia sudah one prestasi tapi tetap tidak menyerahkan ininya, dan itu yang menurut saya mari dengan momen ini kita perbaiki semua ke depan, bahwa kita laksanakan kewajiban kita dan kita tagihkan hak kita secara proporsional dengan semua pihak seperti itu. Itu. Yang kedua, bagaimana ketika tetap ngeyel ya, tetap ngotot dan terjadi kekerasan. Saya pribadi, saya secara instansi tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan
dalam bentuk pidana pada saat eksekusi jaminan fidusia. Karena memang itu bukan yang kami mau dan bukan yang kami inginkan. Yang kami inginkan adalah kami mendapatkan hak kami dalam proses perjanjian perdata ini, bukan mendapatkan panggilan kepolisian kan seperti itu. Sehingga pada saat memberikan surat kuasa pada tim penagih ini mohon dipahami mereka memiliki sertifikasi dan dilindungi oleh regulasi ya dalam POJK ya dan undang-undang lainnya. Nah, ketika kami memberikan surat kuasa, kami banyak mewanti-wanti secara hukum bahwa dalam melaksanakan eksekusi dilarang begini, dilarang begitu, dilarang menggunakan kekerasan, kita harus Ada kode etiknya ya Pak? ada kode etiknya. Tapi mohon dipahami begini, apabila tim penagih kami mendatangi rumah debitur ini ketika dia sudah menunggak banyak ya, tim penagih kami mendatangi rumah debitur dengan bawa kue dan lain sebagainya dan sangat santun, dia kan tetap nggak mau nyerahkan. Maka artinya sebetulnya bukan masalah kekerasan atau apanya, tetap dianya yang nggak mau menyerahkan. Ini pun nyambung ya dengan putusan bahwa eksekusi harus dilaksanakan dengan penetapan pengadilan. Apa bedanya eksekusi yang kami lakukan sendiri secara sendiri yang sesuai dengan undang-undang dengan kita ajukan ke pengadilan? Pada saat diajukan ke pengadilan, mereka pun tetap dieksekusi. Nah, cuma kan peradaban sudah berkembang jauh. Kita punya ilmu, punya aturan sudah banyak kemajuan. Nah, kenapa kita harus mundur ke belakang kan seperti itu? Toh melalui putusan pengadilan pun tetap dieksekusi kan seperti itu. Walaupun memang nanti nyambung ya Pak, walaupun memang tadi kalau kita lihat putusan MK mungkin ada prasyarat soal kesepakatan soal hal ihwal prestasinya ya Pak ya. Pasti ada bahwa dalam konteks ini kami diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan ya sebagai lembaga pembiayaan dari mulai struktur kesepakatan yakni perjanjian bersama, kemudian dari mulai struktur, kemudian tata cara dalam operasional bisnis kami sepenuhnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga bagaimana jalan ke depan, termasuk sertifikat fidusia yang saya tadi mohon izin untuk koreksi sedikit, bahwa sertifikat fidusia ini berdasarkan dari akta notaril. Akta notaril ini kan otentik sifatnya. Nah, setelah para pihak debitur dan kreditur ini mengikat perjanjian, terjadilah akta notaril. Dari akta notaril ini kami daftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada kantor pendaftaran jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM. Semuanya kami daftarkan. Regulasi dari OJK mewajibkan kami mendaftarkan dalam waktu kurang dari 30 hari. Andai lebih dari 30 hari maka kami dijewer. Artinya kita semua memang harus taat aturan. Semua hak-hak dari debitur telah kita laksanakan semua. Ada jaminan fidusianya, ini bukan utang piutang bodong dan lain sebagainya. Masing-masing dari perusahaan pembiayaan memiliki divisi kepatuhan dan di tempat kami divisi kepatuhannya ketat ya untuk mengikuti aturan pemerintah sehingga kami memiliki kepercayaan diri bahwa kewajiban kami terhadap debitur telah kami laksanakan. Tinggal mohonlah debitur taati perjanjian, bayarkan tepat waktu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada debitur ikut webinar juga ini Pak. Ya. Mudah-mudahan ada debitur juga ikut webinar ini. Iya, makanya dari webinar ini kan kami mengharapkan menjadi edukasi dan pembenahan bersama ke depan agar supaya kita taat pada aturan, kita taat pada kesepakatan kita berdua. Sebetulnya gini, perjanjian dalam bentuk kertas itu sebetulnya nggak ada esensi apapun. Yang menjadi esensi adalah gentleman agreement. Ketika kita taat terhadap gentleman agreement, maka saya punya kewajiban akan saya laksanakan, saya punya hak akan saya tagihkan secara proporsional. Kali memang ada beberapa lembaga-lembaga yang mengaku perusahaan sosial, tapi tidak mendaftarkan akta fidusia, terus ketika debiturnya macet bayarnya dengan cara paksa, dengan kekerasan, ada beberapa mungkin yang seperti itu.
Mungkin juga nggak terdaftar di OJK gitu kan. Betul, Itu juga betul. harus Dan OJK secara mematuhi berkala rambu-rambu terus melakukan undang-undang penyaringan ya. ya, terus melakukan penyaringan terhadap lembaga-lembaga tidak terdaftar tersebut yang dia tidak memiliki satu SOP yang diselaraskan dengan OJK seperti itu. Mungkin Pak Ebi untuk kesempatannya nanti akan lebih banyak di sesi tanya jawab dengan peserta Pak ya. Siap, makasih banyak.